Saudara, Maria Paulinumowa adalah satu dari 5 pelaku korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Kami hadirkan ini, saudara. Yang pertama adalah Edi Tansil, pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindho dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Lalu ada David Nusawijaya dalam kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan nilai jarahan saudara yaitu 1,2 triliun rupiah. Itu ada Adrian Kiki Aryawan yang membobol bank dengan nilai jarahan 1,5 triliun rupiah. Selanjutnya saudara, tidak kalah fantastisnya ada nama Eko Adi Putranto, pria kelahiran Jakarta tahun 1967 ini merampok negara senilai 2,6 triliun rupiah dalam kasus yang sama yaitu bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Yang keseluruhannya sebesar 45 miliar 843 juta 485.350 rupiah dengan rincian sebesar 10 miliar rupiah 10 miliar 413 juta 929.000. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah. Bos produsen minyak goreng merek Palma ini terjerat korupsi kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Kerugian negara akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah. Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Salah satu terdakwa bahkan menyebut ia hanya melaksanakan perintah Yusuf Kala. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Rob Van mendatangi gedung KPK untuk bekerja sama terkait dengan pencegahan korupsi sekaligus kerjasama pelatihan dengan pemerintah Inggris. Kerjasama KPK dan Inggris sekaligus melatih penyidik KPK serta membahas hal teknis terkait dengan pencegahan korupsi lintas negara, diantaranya beneficial owners atau pemilik yang sebenarnya dari penghasilan, pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik, serta korupsi di sektor private. Sebagai bentuk kerjasama, ke depan KPK akan mengirimkan perwakilan ke London untuk mempelajari penegakan korupsi bersama Komisi Anti Rasuah Inggris Serious Fraud Office atau SFO, dan Inggris merupakan negara pertama yang menerapkan sistem beneficial owners tersebut. Selalu mencari cara dan metode baru untuk dilakukan. Itulah tindakan para koruptor. Cerdik mencari peluang dari celah kelemahan sistem dan mengeksploitasinya untuk kepentingannya sendiri. Sebagai warga negara yang peduli terhadap nasib bangsa, kita harus mau ikut berpikir dan berperan serta untuk mempersempit dan menghentikan usaha para koruptor menggerogoti uang rakyat. 3 jenis hukuman dalam tindak pidana korupsi: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda. Indonesia memang memiliki berbagai perangkat hukum untuk memberantas korupsi berupa peraturan perundang-undangan.
dan tentu saja lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan tersebut, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun, apa yang terjadi? Hukuman telah dijatuhkan dan dijalani, namun korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat. Tapi kita tidak dapat hanya mengandalkan hukum saja dalam memberantas korupsi. Berbagai upaya tambahan harus tetap terus dikembangkan, baik untuk mencegah korupsi maupun untuk menghukum pelakunya. Selain menggunakan cara represif seperti contoh sebelumnya, maka upaya pemberantasan korupsi perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang seharusnya menjadi kunci dan memiliki peran strategis untuk upaya pemberantasan korupsi. Ada lembaga yang didirikan memiliki fungsi pencegahan dan penindakan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi. Fungsi strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif terjadinya korupsi dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kuncinya adalah transparansi, seperti otoritas masyarakat untuk melihat peraturan atau kebijakan dan dapat memantau pelaksanaannya. Peran serta media dalam upaya pemberantasan korupsi menayangkan atau memberitakan tidak hanya berita represif, tapi juga mengampanyekan secara utuh bahwa korupsi adalah sebuah masalah yang mendarah daging. Menggandeng organisasi-organisasi non-profit lokal maupun internasional yang secara khusus memonitoring tingkat korupsi di Indonesia juga menjadi agenda yang dapat melengkapi strategi gerakan pencegahan anti korupsi. Pandangan dan ide-ide baru metode pencegahan korupsi seringkali muncul dari hasil penelitian mereka. Berbagai upaya dan metode pencegahan korupsi telah dirumuskan dan dijalankan. Masa iya masih banyak korupsi?